Ini bukan sekedar pipa, ini menghubungkan dua kota Israel, namun yang menarik dari pipa ini adalah dulunya dikenal sebagai pipa Israel-Iran pada tahun 1970-an karena kedua negara bekerja sama untuk mengangkut minyak mentah melalui Israel ke Israel, Eropa. Tapi itu adalah masa lalu, janjinya. Kutipan, tidak akan ada Israel dalam 25 tahun. Serangan teror terhadap Israel pada bulan Oktober tahun 2023 oleh kelompok teror Islam Hamas telah membawa konflik ini ke tingkat yang baru, karena Hamas didukung oleh Iran. Iran dan Israel adalah salah satu kekuatan militer terbesar di Timur Tengah, namun keduanya sangat berbeda. Rezim Islam Iran menyangkal hak Israel untuk menjadi satu-satunya negara mayoritas Yahudi di dunia. Namun konflik ini lebih dari sekedar konflik Yahudi dan Muslim. Hal ini juga berkaitan dengan pengaruh di kawasan dan sekutu nomor satu Israel, AS. Mari kita urai apa yang melatar belakangi hal ini dan apa sebenarnya perselisihan tersebut. Setelah Israel mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1948, Iran sebenarnya termasuk negara mayoritas Muslim pertama yang mengakui negara baru tersebut. Jadi apa yang terjadi kemudian? Revolusi Iran pada tahun 1979 menjungkir-balikkan segalanya. Ketika rezim Chow yang didukung Barat digulingkan, Ruhollah Khomeini, pemimpin revolusi Islam, percaya bahwa produk tersebut harus diekspor ke seluruh Timur Tengah dan dunia. Dia melihat Israel sebagai bagian dari apa yang disebut Barat, di tengah dunia yang mayoritas Muslim sebagai sebuah masalah. Dan sejak itu, rezim Iran tidak mengakui Israel sebagai sebuah negara, dan para pemimpinnya bahkan tidak menyebutkan namanya. Ini adalah salah satu alun-alun tertua di Teheran. Pada tahun 2017, jam ini diresmikan di sini, menghitung mundur hingga tahun 2040 hingga kehancuran Israel. Karena itu adalah bagian dari propaganda rezim agama di Iran. Alun-alun ini sering menjadi tempat protes seperti ini yang menyampaikan retorika antisemit anti-Israel terhadap pemerintah otoriter Iran. Iran telah menggunakan retorika untuk menghancurkan Israel, tapi saya pikir kita perlu sedikit berhati-hati dalam membedakan antara retorika dan kenyataan. Itu adalah Merzat Borouserdi. Dia telah menulis banyak buku tentang masyarakat dan politik Iran baik dalam bahasa Inggris dan Farsi. Jadi dia benar-benar tahu apa yang dia bicarakan. Alun-alun yang kami sebutkan sebelumnya, coba tebak apa namanya alun-alun Palestina karena suatu alasan. Setelah serangan Hamas pada bulan Oktober terhadap Israel, masyarakat Iran melakukan protes di sini untuk mendukung Palestina, bahkan ada yang mendukung kelompok teroris Hamas. Tapi ingat, Iran adalah negara otoriter, jadi protes ini mungkin tidak mencerminkan apa yang sebenarnya dipikirkan masyarakat karena kita telah melihat di masa lalu bahwa protes diatur oleh rezim tersebut. Penting untuk dipahami bahwa sejak revolusi Iran, rezim Iran menampilkan dirinya sebagai pendukung vokal Palestina. Jadi mengapa demikian? Kami meminta Evid Hanane, pakar hubungan Arab-Israel, menggunakan isu ini untuk mendapatkan pengakuan sebagai kekuatan regional di Timur Tengah, dan apa yang dia katakan didukung oleh ilmuwan politik Merzat Boroujerdi. Cara untuk memahami kebijakan luar negeri Iran adalah dengan mengklaim diri mereka, mengutip kutipan PBB, sebagai pemimpin dunia Muslim. Mereka mencoba merumuskan kampanye retoris yang dapat diterima oleh rata-rata warga di dunia Arab Muslim, di mana mereka mengatakan kami adalah pembela kaum lemah, kami adalah pembela rakyat Palestina. Kita tidak bisa menjelaskan secara detail konflik Israel-Palestina. Jika Anda ingin tahu lebih banyak, lihat video kami tentangnya. Jadi sekarang Anda tahu mengapa Iran memandang Israel sebagai musuhnya. Padahal pengaruhnya benar-benar meluas ke seluruh perbatasannya. Inilah yang Iran sebut sebagai poros perlawanan. Anda pasti pernah mendengar tentang kelompok militan Palestina Hamas yang menyerang Israel pada tanggal 7 Oktober tahun 2023 dan dianggap sebagai organisasi teroris oleh AS dan UE. Hamas bukan satu-satunya kelompok di kawasan yang mendapat dana dan senjata dari Iran. Tentara proksi ini mencakup Jihad Islam di Gaza dan tepi barat, Hizbullah di Lebanon, Angkatan Bersenjata Suriah, pasukan mobilisasi populer di Irak dan Houthi di Yaman. Dukungan terhadap Hamas memberi Iran kesempatan untuk memposisikan dirinya sebagai pendukung utama perjuangan Palestina di dunia Arab.
Sekadar mengingatkan, sebagian besar umat Islam di dunia adalah Sunni, termasuk sebagian besar umat Islam Palestina. Begitu pula sebagian besar umat Islam di Arab Saudi yang merupakan pemain besar di kawasan dan musuh bebuyutan rezim Iran. Arab Saudi dan Iran sebenarnya bersaing memperebutkan pengaruh di Timur Tengah. Iran memiliki mayoritas Syiah, yang merupakan cabang Islam yang berbeda. Hal yang sama berlaku untuk sebagian besar proksi Iran di kawasan, seperti Hizbullah. Jadi mari kita melakukan perjalanan sedikit lebih jauh ke utara menuju wilayah perbatasan Lebanon-Israel. Daerah di Lebanon Selatan ini berada di bawah kendali kelompok militan Islam Hizbullah, seperti Hamas, yang didukung oleh Iran. Lalu ada kelompok Houthi, yang sebagian besar beroperasi di Yaman. Lihat saja slogan mereka. Di sini tertulis dengan warna merah, kematian bagi Amerika, kematian bagi Israel, kutukan bagi kaum Yahudi. Pada dasarnya kemungkinan yang sama kita dengar sekitar 3.000 km jauhnya di Teheran. Kebencian terhadap Israel seringkali sejalan dengan kebencian terhadap Amerika Serikat. Jadi pasti ada kesamaan ideologi dengan rezim Iran dan dukungan politik terhadap Houthi. Namun Iran membantah mengirimkan senjata kepada kelompok tersebut. Oke, jadi ada beberapa milisi di luar perbatasan Iran yang didukung oleh rezim Iran dan beberapa dari mereka berperan setelah serangan Oktober tahun 2023 terhadap Israel dalam peningkatan permusuhan yang telah berlangsung selama beberapa dekade antara Hizbullah dan Israel. Hizbullah menembakkan rudal ke Israel sehari setelah serangan Hamas dan Israel membalas dengan serangan udara di Lebanon. Dan kelompok Houthi yang berbasis di Yaman telah menargetkan kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Hal ini menempatkan Iran dalam konfrontasi proksi dengan Israel, namun apakah itu juga berarti rezim Iran sendiri dapat bertindak melawan Israel secara langsung pada satu titik? Mari kita ingat pertanyaan itu untuk nanti. Jadi kita telah melihat lebih dekat sisi Iran. Namun Israel tidak hanya duduk diam dan menunggu. Ambil contoh dua wilayah di Sudan dan Suriah. Keduanya terkena serangan udara, satu pada tahun 2009 dan 2013. Israel diyakini berada di balik serangan ini dan ratusan serangan lainnya di Suriah, dengan menargetkan senjata untuk mencegah serangan tersebut mencapai tentara proksi Iran, Hamas di Gaza, dan Hizbullah di Lebanon Selatan. Dan ada topik besar dan berpotensi mematikan lainnya, yaitu senjata nuklir. Rezim Iran berulang kali mengatakan program nuklirnya hanya untuk menghasilkan energi. Iran. Hanya saja kekuatan dunia seperti AS, Tiongkok, Inggris, dan UE tidak mempercayainya. Dan Israel juga tidak mempercayai mereka. Iran berbohong karena tidak pernah memiliki program senjata nuklir. Dan asal tahu saja, Israel adalah salah satu pengkritik terbesar perjanjian nuklir Iran. Tapi itu cerita untuk video lain. Jadi bagi Iran, program nuklirnya adalah cara untuk menempatkan dirinya pada posisi berkuasa di Timur Tengah. Program nuklir Iran juga merupakan bagian dari rencana geopolitik mereka dan bagian dari upaya mereka untuk memberikan tekanan pada Amerika Serikat dan Barat. Dan Israel memandang program nuklir Iran sebagai ancaman terhadap keberadaannya. Dan omong-omong, Israel diyakini juga memiliki senjata nuklir. Namun pihaknya tidak mengakui hal ini. Kembali ke Iran. Berikut adalah fasilitas nuklir utama negara tersebut. Selama bertahun-tahun terjadi banyak serangan sabotase. Misalnya saja fasilitas nuklir di Natanz, di mana para ahli mengatakan ledakan pada tahun 2020 menghambat program nuklir Iran hingga 2 tahun. Iran menyalahkan Israel atas serangan tersebut, dan para pejabat Israel secara implisit mengancam akan menyerang fasilitas nuklir Iran. Badan Intelijen Israel, Mossad, juga diyakini telah menargetkan warga negara Iran, termasuk serangkaian pembunuhan terhadap ilmuwan nuklir terkenal, seperti Bapak Program Nuklir Iran pada tahun 2020. Namun Israel tidak pernah secara resmi mengakuinya. Ingat pipa minyak yang kami sebutkan di awal? Saat ini tidak ada minyak Iran yang mengalir melaluinya. Masuk Azerbaijan. Ya, negara lain yang berperan dalam konflik ini. Sejak tahun 90-an, Israel menjalin hubungan baik dengan Azerbaijan, negara mayoritas Muslim dengan rezim otoriter. Azerbaijan telah menjadi salah satu pemasok utama minyak mentah Israel dan merupakan mitra militer dekat. Satu detail penting di sini. Lihatlah Azerbaijan di selatan dan negara ini berbagi perbatasan sepanjang lebih dari 700 km dengan Iran.
Dan lokasi ini berpotensi membantu Israel melakukan serangan jarak jauh terhadap Iran. Jadi sekarang kita memiliki pemahaman yang lebih baik mengapa ada konflik antara Iran dan Israel. Iran menggunakan retorika anti-Israel untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan di Timur Tengah dan Israel melawan proksi Iran dan pengaruh negara tersebut. Dan kita sudah tahu bahwa kedua negara adalah kekuatan regional. Namun mengapa negara sekecil Israel bisa memiliki pemain militer yang begitu besar? Hal ini sebagian disebabkan karena Israel bukan satu-satunya yang melihat Iran sebagai musuhnya, dan Israel mempunyai teman yang kuat. AS adalah sekutu nomor satu Israel, baik secara militer maupun finansial. Dukungan tersebut didasarkan pada kepentingan strategis di Timur Tengah dan seperti yang Anda ketahui, musuh bersama, Iran. Peta ini menunjukkan negara-negara yang baru-baru ini menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Perjanjian Abraham adalah inisiatif AUS. Perjanjian tersebut ditandatangani pada tahun 2020 oleh Maroko, Sudan, dan yang lebih penting, negara-negara Teluk, Bahrain, dan Uni Emirat Arab, serta Israel. Jadi mendukung koalisi negara-negara Muslim Sunni dengan Israel adalah salah satu cara AS mencoba membendung pengaruh Iran di wilayah tersebut. Ingat, Iran secara resmi adalah negara Syiah dan pemerintah otoriter tampaknya tidak menyukai Israel meningkatkan hubungan dengan negara-negara mayoritas Muslim di wilayah tersebut. Namun ada satu negara besar di kawasan dan negara mayoritas Sunni yang kehilangan Arab Saudi. Israel dan Arab Saudi dulunya tidak memiliki hubungan resmi. Sejak awal tahun 2023, AS mencoba menjadi perantara kesepakatan antara Israel dan Arab Saudi, dan mereka seharusnya sangat dekat dengan kesepakatan bersejarah, sesuatu yang dilakukan Iran, musuh bebuyutan Arab Saudi. Tidak akan menyukainya, secara halus. Dan kita semua tahu apa yang terjadi selanjutnya, serangan teroris oleh Hamas pada Oktober tahun 2023 terhadap Israel, dan bagaimana Israel kemudian menyatakan perang terhadap Hamas. Serangan mematikan Israel di Gaza memicu kemarahan di dunia Arab, dan hal ini telah menghambat hubungan antara Israel dan negara-negara tetangganya. Seperti yang Anda ketahui, pasukan proksi Iran menyerang Israel pada saat yang sama ketika Amerika Serikat memindahkan kapal perangnya ke wilayah tersebut. Namun kami masih berhutang jawaban kepada Anda atas satu pertanyaan yang belum kami jawab. Akankah rezim Iran benar-benar terlibat dalam konflik ini? Iran tidak akan terlibat karena jika Iran terlibat dalam perang ini, maka perang tersebut akan menjadi asli dan bahkan lebih buruk dari perang aslinya. Argumen saya adalah mereka tahu bahwa terlibat dalam perang dengan Israel ketika Iran benar-benar tidak memiliki angkatan udara untuk dibicarakan, mereka bukanlah tandingan Israel yang canggih. Jadi sepertinya Iran ingin menghindari keterlibatan langsung. Namun konflik Iran-Israel masih jauh dari terselesaikan saat ini, seperti halnya banyak konflik lainnya di seluruh dunia. Jika Anda menyukai video kami, beritahu kami konflik geopolitik mana yang Anda ingin kami petakan selanjutnya.